Anak tunggal, dalam kehidupannya dia hanya mengenal dua sosok laki-laki. Yang pertama ayahnya, yang kedua pacarnya yang jadi suaminya. Pacarnya itu dulu best friend-nya di kuliahan. Ini anak. Apa namanya dari fatherless itu ya. Ya. Cuma kalau saya saya perhatiin tadi itu kalau yang kondisinya ayah memang contohnya tadi kayak tentara gitu kan, itu kan karena tugas gitu ya. Itu masih bisa di backup sama ibu gitu loh. Ini sebenarnya kondisinya sama-sama mirip kayak keluarga saya nih, karena bapak saya juga tentara. Wah, pas dulu dong berarti sama Mbak Nin. Iya, kan, makanya sosok ayah itu kan nggak hadir gitu kan. Nah, peran di situ adalah ibu gitu kan. Nah, di saya memang yang berperan tuh ibu gitu. Yeah. Mungkin saya nggak tahu ya, kalau mungkin kebetulan udah almarhum bapak saya, mungkin ada perhatian, cuman nggak terlalu dilihatin gitu. Iya. Iya. Iya, memang gitu. Jadi yang berperan itu ibu gitu loh. Iya. Itu saking cueknya bapak saya tuh, pokoknya urusan apa-apa lo deh pokoknya. Mak deh gitu ya, bunda deh, mamah aja gitu. Mending emak, udah pokoknya lo kan laki, lo udah harus bisa ngurus diri sendiri gitu. Sampai sekolah kalau ada masalah pun harus gue yang nyelesain sendiri. Ya, kadang dianggap sudah dewasa, padahal ya masih butuh bimbingan orang tua. Menganggap mungkin jadi role model sama juga ya. Lu laki-laki, gue juga dulu. Alhamdulillah memang ya, mungkin walaupun ibu saya mungkin cara didiknya nggak seperti orang sekarang gitu ya, tapi ya alhamdulillah bisa sampai seperti ini gitu loh. Saya nggak aneh-aneh gitu kan. Ya, orang tua di zaman dulu cara mendidiknya tidak selalu buruk, artinya banyak juga yang baik, yang positif. Yang membedakan yang dulu dengan sekarang itu tantangannya. Karena apa? Dulu televisi hitam putih, yang punya juga ya hanya segelintir orang lah gitu. Makin ke sini TV udah berwarna, kemudian tempat-tempat hiburan lain sebagainya. Sekarang di sini aja udah bisa diakses, apa yang kita tidak perlu pergi kemana-mana, kita bisa dapat gitu. Jadi peran ayah itu tidak bisa digantikan sama ibu. Harus ada sosok lain, sosok ayah yang dianggap teladan gitu. Walau bagaimanapun anak laki-laki, anak perempuan butuh figur ayah dalam hidupnya. Saya pernah punya klien anak tunggal, dalam kehidupannya dia hanya mengenal dua sosok laki-laki. Yang pertama ayahnya, yang kedua pacarnya yang jadi suaminya. Pacarnya itu dulu best friend-nya di kuliahan. Ini anak, ya bestie lah, bestie jadi suami. Nah, ketika dia ada persoalan, gini, dia anak tunggal yang sama orang tuanya udah kayak apa ya? Emas mungkin berlian, porselin gitu ya, jangan sampai lecet. Iya. Jadi si suami itu nggak punya pengaruh sekali untuk mengambil keputusan terhadap istrinya, selalu didominasi oleh orang tua atau oleh mertuanya, sehingga perjalanan pernikahan tahun keempat udah mulai goyah dan suaminya berusaha untuk supaya dia cerai gitu. Cari alasan gimana? Seolah-olah dia main perempuan lah supaya istrinya jijik, supaya istrinya nggak seneng. Dan si istrinya ini yang anak tunggal tadi sejak kecil dia lahirnya di luar negeri yang berbahasa Inggris ya, di US sana, datang ke Indonesia sekolah di SD negeri, kan nggak nyambung tuh perbendaharaan kata yang dia dapat dari orang tuanya selalu dalam bahasa Inggris, sedangkan di SD negeri bahasa Indonesia mungkin bahasa daerah. Dia tinggal di Bogor. Ibunya sebagai pendidik ya, papanya juga, dua-duanya ya di kampus ternama gitu.
Dari kecil sekolah les sampai SMA. Pokoknya tuntutannya dia harus berprestasi, dia harus jadi orang hebat. Kalau bisa kuliahnya di luar negeri, terutama S2-nya. Dalam kehidupan rumah tangganya kacau karena yaitu suaminya nggak dianggap sebagai suami, karena dia nggak tahu harus berlaku seperti apa nih si istri terhadap suami yang tadinya bestie. Dia lupa bahwa yang jadi suaminya tuh bukan bestie lagi, tapi jadi imam bagi dia. Sayangnya suaminya ini juga tidak berdaya gitu, karena terkondisikan. Ini ada ayahnya yang selalu mengatur, ada ibunya yang selalu mengatur anaknya. Keluar halaman rumah ibaratnya untuk pindah berumah tangga, terpisah gitu ya dari keluarga itu aja masih diwanti-wanti gitu. Jadi suaminya mau kerja aja masih mikir-mikir mau jadi pegawai negeri di daerah lain nggak boleh, karena pikir anaknya nanti dibawa. Ya orang udah diserahkan gitu loh ya. Tapi ya itulah. Jadi kalau tidak ada pengalaman ya di masa kecil, tidak ada figur yang menjadi teladan, ya kekeliruan itu bisa menjadi seolah-olah benar. Ya, seperti pertengkaran ya yang orang tua lakukan ya di hadapan anak atau anak mendengar itu dia serap tuh. Dia serap dari kecil itu melekat sehingga ketika dia berkeluarga juga kan begitu. Apalagi laki-laki nggak boleh nangis. Begitu dia berkeluarga akhirnya melakukan kekerasan pada istri gitu. Karena dulu nggak boleh nangis gitu. Saking kesel dia melepaskan tekanan ya yang di dalam dadanya berpuluh-puluh tahun akhirnya dilampiaskan ke istri, ke anak, sehingga komunikasi dengan anak kurang bagus gitu. Terlebih misalkan ayah ibu ya dua-duanya nih tidak menjalankan perannya gitu. Fungsinya sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai ayah bagi anak tidak baik di mata anak. Kasihan generasinya. Bahkan dia nanti akan merugikan anak orang yang dinikahinya dan anak-anak yang dilahirkan dari keluarga dia. Ya, jadi stop kekerasan gitu ya. Jadi apapun peran kita, khususnya sosok ayah nih, stop kekerasan karena memang anak-anak pada saat masa pertumbuhannya ya, Kak Nina ya, Mbak Nina perlu sekali diperhatikan bahasa cintanya. Tadi tangki cinta nih. Tadi kalau Mbak Nina sampaikan, mungkin bisa di ini nih ya, bisa diurai nih. Ada 5 ya bahasa cinta atau tangki cinta kasih, nih, bahasa kasih gitu ya. Jadi ada sentuhan, gitu, ada quality time atau waktu yang berkualitas, pelayanan, gitu ya. Kata-kata afirmasi dan memberikan hadiah atau menerima hadiah gitu ya. Nah ini ya perlu diperhatikan sekali ya Mbak Nin ya. Satu lagi selain kelima itu perlu saat berkomunikasi kita perlu kontak mata. Ya, eye contact, betul. Kalau nggak kontak mata, satunya di kamar, satunya di ruang makan gitu ya. Kadang tarik-tarikan urat leher. Yang maksudnya baik, kurang jelas, kedengeran sampai 3 kali, seolah-olah diteriakin seperti itu. Jadi memang ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak disadari sehingga itu memicu terjadinya keretakan ya atau perselisihan gitu. Baik antar pasutri ya, pasangan atau orang tua dengan anak. Ada ya saya teman di Facebook. Itu kakak kelas anak saya, sekolahnya. Saya sering mengikuti apa yang dia tuliskan di status itu. Dia sering berkonflik dengan orang tuanya. Yang pasti gini, orang tuanya punya luka batin, terutama ibunya. Terus ayahnya yang merasa bersalah karena ada perbuatan yang melukai perasaan istrinya, sehingga anak yang jadi sasaran. Anaknya sudah dewasa. Namun akhirnya luka sampai banyak hal yang terjadi dalam kehidupan dia. Ini anak pinter ya, kreatif gitu, dia animator perempuan, namun secara emosi tangki cintanya kosong, kasihan sekali gitu. Jadi selalu marah-marah di statusnya, kesel sama orang tuanya yang juga termasuk kayak
dia harus menopang kehidupan orang tuanya dengan dari penghasilan dia desain gambar animenya itu. Kasihan sekali gitu. Kalau nggak ikhlas tuh beban banget ya. yang iya pasti nggak ikhlas karena merasa ini bukan tanggung jawab gue, dia bilang gitu. Enak aja lu gitu kan, seperti itu. Jadi luka batinnya luar biasa. Yang pasti gini, dia ingin keluar tapi masih belum mapan gitu. Jadi ya agak takut durhaka juga gitu sama orang tua. Yang pasti gini loh, seringkali anak tuh takut durhaka. Kalau dibilang dasar kamu anak durhaka, wah itu kayaknya udah paling kualat deh. Kalau wah gue mati masuk neraka nih. Itu kayak gitu. Tapi ya gini, tuntutan anak untuk berbakti. Bagaimana dengan orang tua? Apakah dia sudah mengasihi anaknya sepenuh hati, atau anak dianggap sebagai investasi yang kemudian nanti dia akan memetik hasil didikannya dengan dukungan mungkin secara materi atau apapun yang orang tua mau, dengan dalih ya harus berbakti pada orang tua gitu. Apalagi kalau misalkan surga di bawah telapak kaki ibu, tapi kehidupan rumahnya bukan seperti surga gitu. Ya. Agak tapi ya. Itu dalil nggak sahih itu Mbak. Iya, ada gini loh. Iya. Menjadi belief ya, bagi kebanyakan kita betul, gitu. Karena itu doktrin-doktrin yang itu betul. Supaya apa ya? Anak tuh katakanlah bertekuk lutut gitu. Bagaimana dia jadi patuh, bagaimana dia menjalankan syariat yang cuma cara-caranya kadang kurang tepat gitu. Dan orang tua lupa kalau dia itu figur yang menjadi contoh, role model. Memang tidak mudah sih, apalagi kalau orang tua juga punya luka batin yang kemudian tumbuh bersama orang-orang yang juga terluka, akhirnya saling menyakiti. Ya, tanpa disadari ya, karena memang bawaan reaksi yang sudah ada. Karena itu seorang ayah mau menjadi pemimpin bagi keluarganya, bagi dirinya aja masih nggak karuan. Gitu. Ini jadinya ini ya. Banyak nih sekarang istilah-istilah di balik orang tua durhaka kepada anaknya. Nah, kalau KB listener nih ya, apa Gus? Lo nunjuk-nunjuk bingung gua. Oh, nanya lagi nih, ini kan bahasa yang ada banyak orang tua yang punya luka-luka batin lama. Ya pokoknya luka-luka apalah. Itu ada nggak caranya gimana ngilangin trauma seperti itu gitu? Oh iya, kalau saya sebagai hipnoterapis klinis ya hipnoterapi aja. Oh iya. Ya paling tidak gini, ada kesadaran bahwa itu sudah terjadi dan apa yang dia lalui itu sebagai suatu pengalaman. Boleh dikatakan pengalaman yang ketika pengalaman itu diambil pembelajaran, orang itu bisa bertransformasi. Seperti yang saya alami. Iya. Saya mengalami kekerasan verbal dari orang tua. Kenapa? Dulu saya kesel, dulu saya sedih, dulu saya jengkel, malu ya punya orang tua yang seperti itu, marah kapanpun, dimanapun tanpa mengenal waktu gitu ya, tanpa melihat situasi. Namun setelah saya mempelajari banyak hal, saya menemukan jawaban bahwa orang tua saya punya luka. Dan bukan salah saya ketika orang tua saya marah, karena dia ingin mengeluarkan unek-uneknya karena otoritas saya lebih rendah dari orang tua, jadi dia melampiaskan ke anak gitu loh, atau ke orang-orang yang dianggapnya lebih rendah gitu, secara mungkin usia, atau kalau dia pegawai, dia bawahan, itu kena dalam tekanan si pimpinan seperti itu. Jadi ketika menyadari bahwa saya punya luka pengasuhan di masa lalu, selesaikan, sadari, terima. Memaafkan itu memang mudah dikatakan, tapi prosesnya itu butuh keikhlasan. Jadi tidak saja menerima itu, ya menyadari, mengakui, menerima. Kalau benar menerima itu ikhlas, ketika mengingatnya tidak marah lagi. Bahkan justru kasihan. Tapi di sisi lain gini, ketika menyadari kasihan,
ternyata Allah punya maksud baik ya dengan situasi seperti itu di masa lalu sehingga saya seperti ini gitu. Ya. Jadi sadari dulu gitu ya, terima apa yang sudah ini, terus adapt gitu ya, ada 3A gitu, 3A gitu kalau sudah mau gimana nih gitu ya, biar bisa mengkoreksi gitu ya. Iya. Biar prefrontal cortexnya menyala. Iya, jadi di program ulang lah istilahnya, beri pemaknaan baru atas kejadian di masa lalu yang mungkin menimbulkan trauma. Atau yang membuat kita masih sakit ya, sakit dalam arti bukan sakit hati saja, tapi ketika mengingatnya itu ada rasa sakit. Ketika mengingatnya masih merasa sedih, ketika mengingatnya masih marah gitu. Kenapa sih orang tua saya memperlakukan saya seperti ini? Bahkan saya menemukan baru tadi sore ya ada video yang dia sebagai anak diperlakukan seperti binatang gitu, tidak layaknya manusia, sehingga ketika dia usia 10 tahun dia melarikan diri, kemudian mencuri, artinya karena dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya untuk makan dan sebagainya. Dan orang yang bertemu dengan dia, menolong dia sehingga dia dididik dengan baik, kemudian kuliah ke luar negeri dan dia menjadi orang yang menolong orang-orang yang seperti dia saat ini. Gitu. Luar biasa gitu. Mungkin juga gini, saya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di masa lalu ya. Ketika saya remaja gitu, karena ketidaktahuan orang tua, kemudian orang tua juga yang terluka bahwa dirinya terluka, dia tidak menyadari itu, dia anggap itu sesuatu yang benar, mendidik anak dengan cara itu yang keras gitu ya. Dan saya sangat berterima kasih, saya sudah melaluinya semua. Saya menemukan apa yang saya alami di klien-klien saya, ternyata hadirnya klien juga bukan sekedar dia minta tolong, tapi bagaimana dia sembuh, saya pun bertumbuh gitu. Ya. Nah, nih Mbak Nin, ini kalau ada ayah-ayah nih, bapak-bapak gitu ya, dedi-dedi gitu ya, kemudian akhirnya menyadari nih, mendengar gini, oh ternyata aku keliru nih, belum tepat gitu ya. Nah, ini bagaimana cara efektif deh ya untuk memulai kembali perannya, membangun perannya gitu ya, ketika memang ternyata selama ini aku baru tersadarkan ya setelah melihat KB podcast ya. Aduh, fatherless nih aku gitu ya, aku sudah salah nih. Nah, ada mungkin tips atau triks gitu ya untuk masuk lagi ke dalam perannya sehingga paling tidak mengurangi gitu ya, mengurangi ketidakhadirannya gitu ya di masa lalu. Oke. Mungkin perlu merefleksikan diri ya, kembali ke ketika dia sebagai seorang anak ingin diperlakukan seperti apa sih? Ya. Atau ada hal yang dulu dia tidak sukai dari perlakuan ayahnya. Nah, ya, orang tua ideal itu seperti apa? Kalau dia punya orang tua ideal dalam diri dia, pasti dia juga bisa melakukan apa yang dia inginkan. Iya. Jangan hanya menuntut gitu. Mestinya orang tua saya begini dan begitu. Tapi kan kita tidak bisa mengulang ke masa itu. Yang bisa kita lakukan adalah memprogram ulang pikiran kita dengan hal-hal positif, dengan berkaca apa yang telah terjadi di masa lalu, bahwa itu keliru dan kita tidak perlu lagi menyalahkan apa yang sudah terjadi, situasi, orang tua, waktu, lain sebagainya, tapi fokus pada sekarang apa yang bisa diperbaiki, apa yang diinginkan ya, bagaimana ke depan nanti jika ini diteruskan ya polanya, apa dampaknya. Jangan sampai keturunan kita yang dilahirkan itu dalam keadaan lemah, ditinggalkan dalam keadaan lemah gitu. Itu yang sangat mengerikan kan, lemah imannya, lain sebagainya. Nah, meriset mindset tentang peran ayah gitu ya, buat lelaki, termasuk diri saya. Iya, memprogram ulang gitu ya. Tapi kan perempuan juga punya andil, sebagai istri juga punya andil, artinya saling melengkapi lah, saling
membantu, mendukung untuk pasangan kita bertumbuh gitu. Jangan sudah begitu terus kita juga sama gitu, samanya gitu. Kasihan anak. Terus apalagi kalau memang sebagai punya pasangan yang dia juga punya luka pengasuhan, terutama luka pengasuhan dari ayah. Itu agak ngeri juga ya. Dia bisa berkonflik terus dengan suaminya. Oke, ya. Itu yang terjadi. Ya. Trust issue gitu dengan laki-laki ya. Jadi sudah membentengi dulu gitu ya dirinya. Iya. Ini baru-baru nih ya. Mungkin ini yang terakhir ya. Baru-baru ini seorang ibu, ya seorang tante lah, meminta pencerahan gitu. Ini saya punya keponakan, ini udah mau dicerai suaminya. Perilakunya istrinya, si keponakan ini suka ngamukan. Saya tanya hubungan dia dengan orang tuanya gimana? Ya dia sering mengalami kekerasan di masa kecil. Selain itu, saya sudah ada punya pikiran-pikiran ini anak yang tidak diinginkan sepertinya gitu. Kalau orang tua sering melampiaskan kemarahan atau anak diperlakukan tidak baik begitu kasarnya, bahkan sampai katakanlah dilempar, fisiknya itu kayak barang dilempar begitu aja waktu masih baik gitu menurut si tantenya. Akhirnya tantenya cerita bahwa ini anak yang dilahirkan yang tidak diinginkan, tidak diharapkan karena ini hasil hubungan di luar nikah. Usianya sekarang berapa? 39 tahun. Jadi 40 tahun yang lalu ibunya hubungan badan, kemudian lahir dia. Sekarang usia 39. Kondisi anak yang dilahirkan ini, yang si keponakan ini dari si tante, kondisi secara emosi tidak stabil, ada kemarahan yang cukup besar, apalagi ternyata ibunya pun meninggal karena terbunuh gitu ya. Jadi ada banyak hal-hal yang membuat dia marah dengan situasinya. Dilalahnya ini punya suami yang tidak paham gitu, akan menceraikan istrinya. Bagaimana dengan anaknya? Kan kasihan. Jadi dari generasi ke generasi yang mengalami kekerasan, pengabaian, termasuk pengabaian itu tidak diinginkan gitu kan, mau digugurkan dulunya itu. Tapi ya Tuhan kasih dia tetap hidup. Sebenarnya dia membawa pesan dengan kehidupan dia itu ada pembelajaran buat kita. Saya sering menemukan orang dewasa ternyata waktu di dalam kandungan bermasalahnya sejak dalam kandungan, dia menyerap emosi dari orang tuanya, orang tuanya yang ya seperti itu, anak-anak yang tidak diinginkan, terutama agak ngeri sekarang banyak pelayan hamil di luar nikah. Bagaimana stunting tidak bertambah, tambah lagi dengan fatherless gitu ya. Pastilah orang pelajar kok belum punya penghasilan, bagaimana menghidupi pasangan dan anaknya? Ya. Putus-putus Gus. Motherless gimana? Motherless, jangan fatherless aja nih. Oh besok lagi itu bahasannya, nggak sekarang. Jangan tersinggung ya. Ini karena sedang naik ini ya kan. Di dunia loh ya, Indonesia ini urutan ketiga fatherless gitu ya. Nah, baik KB listener, ini luar biasa sekali ya perbincangan kita dengan hipnosis, hipnoterapi ya Mbak Nina. Dan kita jadi tahu ya bahwa ayah, bunda, ayah, Pak Dedi gitu ya, abah, ayo ambil perannya. Jangan ketika kita sudah berkomitmen untuk berumah tangga, kemudian menyerahkan seluruhnya perkembangan anak kepada istri tercinta atau pasangan tercinta ya. Mari bikin satu kolaborasi dan membuat satu memori indah buat anak-anak kita. Oke, terima kasih ya Mbak Nin. Mungkin ada yang mau dikuatkan dari isu fatherless ini yang mau disampaikan Mbak Nina? Iya. Dengan adanya peringkat 3 fatherless ini untuk para ayah atau calon ayah, lekas sadari bahwa ini juga akan berdampak pada kehidupan anak cucu, tidak saja pada kita, tapi yang berikutnya akan terjadi seperti apa kalau kita tidak berubah dari sekarang, kalau kita tidak ambil peran untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Ingin seperti apa kehidupan yang akan datang, dimulai dari kita sendiri. Mantap. Mas Gugus sebagai genre male ya, tolong disebarluaskan ya bahwa
penting loh ya kehadiran seorang ayah dalam pertumbuhan anak. Baik. Dan tadi gue senyum-senyum aja, aduh, ntar gue salah ngomong nih gitu ya, dipojokin. Enggak ya. Oke, KB listener, ini terima kasih sudah menyimak. Kalau ada komentar ataupun ada isu yang ingin dibahas terkait dengan fatherless ataupun tadi ya yang kita tadi sampaikan ada tangki cinta dan segala macam, silakan dituliskan di kolom komen sehingga nanti kita bisa angkat sebagai bahan diskusi kita dan dalam bincang-bincang yang santai ini. Oke, kita akhiri di KB Podcast Kita Bicara. Wow. Selamat malam. Terima kasih Mbak Nin. Sampai ketemu lagi.